Selamat datang di channel Simar Imam. Sembari mendengarkan tinggalkan like dan komentarnya bosku. Jangan lupa pasang headset kalian. Siapkan kopi dan camilan. Lupakan pahitnya kehidupan. Mari kita dengarkan sambil rebahan. Penembak jitu terbaik. Bab 65. Tidak ada konfrontasi formal dengan penembak jitu, musuh, tetapi Ang Li merasa bahwa penembak jitu musuh adalah Tang Haoxuan. Lian cukup beruntung bisa menang terakhir kali mereka bertemu, dan dia juga ingin bersaing dengannya lagi saat mereka bertemu lagi. Namun, hanya tersisa 2 peluru di magazinnya. Meski dikatakan hanya 1 peluru yang cukup untuk membunuh musuh di medan perang, Anda harus sangat berhati-hati saat menghadapi penembak jitu yang terampil. Kurangnya amunisi menempatkan situasi melawan Lian, ditambah lagi Chen Hao dan Feng Baochai ada di sekitar. Anda harus tahu bahwa Feng Baochai belum mendapatkan kartu hijau. Tidak bertanggung jawab mengambil keputusan dengan Tang Haoxuan saat ini, dan kemungkinan besar Feng Baochai akan tersingkir. Untuk pertimbangan An Yi, Lian memutuskan untuk sementara waktu menghentikan pertempuran yang menentukan dengan Tang Haoxuan, mundur sepenuhnya, dan memasang beberapa jebakan palsu di jalan untuk memperlambat Tang Haoxuan. Hari sudah senja setelah lari ini. Lian pasti akan menyingkirkan Tang Haoxuan untuk saat ini, dan langkah selanjutnya adalah membantu Feng Baochai mendapatkan kartu hijau Bea Cukai. Untung saja, terdengar suara tembakan dari arah jam 3, dan mereka bertiga langsung lari mencari suara. Tembakan datang dari lembah tak jauh dari situ. Seorang tentara yang ikut penilaian diapit oleh 2 anggota cadangan. Ketika Lian dan 3 lainnya tiba di sini, mereka menemukan tempat untuk bersembunyi dan mengamati pertempuran. Orang yang berpartisipasi dalam penilaian ini adalah bintara kelas 1. Dia memiliki kualitas tempur yang baik dan memiliki senapan otomatis di tangannya. Dihadapkan dengan 2 anggota tim cadangan yang ganas, tidak ada amunisi di senjatanya, dan bintara kelas 1 tidak bergeming. Dia terpaksa masuk ke dalam gua untuk bersembunyi, memegang pedang dingin di tangannya, siap bertarung jika pasukan cadangan mendekat. Setelah pertarungan tadi, kedua anggota tim cadangan menemukan bahwa kualitas pertarungan sersan kelas 1 ini tidak kalah dengan mereka. Belum pasti siapa yang akan menang dalam pertarungan 1 lawan 1. Akan sangat disayangkan jika prajurit seperti itu tersingkir dari permainan. Namun, merupakan tanggung jawab keduanya untuk menyingkirkan peserta, dan yang diinginkan tim Longya adalah yang terbaik dari yang terbaik. Jika lawan tersingkir di sini, itu hanyalah takdir. Kedua anggota tim cadangan mendekati gua tersebut. Ketika mereka sudah cukup dekat, mereka hanya perlu melemparkan granat ke dalamnya untuk membunuh targetnya. Keduanya tidak melakukan ini. Ini hanya penilaian, dan mereka bukanlah tukang daging sungguhan. Selain itu, keduanya menghormati lawannya dan memutuskan untuk memberinya kesempatan untuk pertarungan antar pria. Salah satu dari mereka berdiri di atas batu dengan pistol berjaga-jaga, sementara yang lain meletakkan pistol di punggungnya dan mengulurkan tangan untuk mengeluarkan pedangnya. 1 lawan 1. Mata sersan kelas 1 yang bersembunyi di dalam gua sedikit cerah, dan dia menarik napas dalam-dalam dan berjalan keluar. Kedua belah pihak tidak perlu berbicara secara lisan, dan semua orang penuh semangat juang yang kuat. Panggilan. Perwira bintara kelas 1 bergegas maju, dan anggota tim cadangan juga tidak lambat. Sial. Kedua pedang itu bertabrakan di udara, langsung terpisah dan saling menusuk titik vital lagi. Sersan kelas 1 tidak menunjukkan belas kasihan. Jika dia ingin menang, dia harus berjuang mati-matian. Pertarungan hidup dan mati. Pemain cadangan mampu menghadapinya dengan tenang. Sebagai anggota cadangan tim Gigi Naga, dia jauh lebih terampil. Setelah konfrontasi singkat, situasi mulai berbalik melawan sersan kelas 1. Para pemain cadangan yang berdiri di samping dan menonton menunjukkan rasa kasihan di mata mereka. Prajurit di depan mereka memang material yang bagus, tapi dia ditakdirkan untuk tersingkir di sini. Inilah kejamnya kompetisi seleksi tim Longya. Bukan berarti Anda bisa bertahan hanya karena Anda pemain bagus. Ada banyak hal bagus, yang diinginkan tim Nagaya adalah master sejati. Jika ingin bergabung dengan tim Gigi Naga, Anda harus mengandalkan kekuatan Anda sendiri. Ang Li mengunci anggota tim cadangan yang berdiri di atas bebatuan melalui teropong, dan diam-diam menghitung jarak, kecepatan angin, dan faktor lain yang mempengaruhi penembakan. Jika ini pertarungan sungguhan, anggota tim cadangan lawan pasti sudah puluhan kali ditembak oleh Ang Li. Feng Baochai dan Chen Hao diam-diam menyentuh anggota tim cadangan. Mereka sangat berhati-hati dan menggunakan gerakan laten penembak jitu hingga batasnya. Wow! Sebuah kerikil meluncur dan menimbulkan suara berisik, menarik perhatian tim cadangan. Saat ini, Feng Baochai dan Chen Hao masih berjarak lebih dari 10 meter satu sama lain, jadi mereka harus melompat keluar, mengangkat senjata dan berteriak, "Jangan bergerak." Anggota tim cadangan yang berdiri di atas batu bereaksi dengan cepat dan segera berbalik untuk menghadapi kedua pria itu dengan senjata terhunus. Jika beberapa detik kemudian, anggota tim cadangan lainnya pasti sudah menangkap sersan tingkat pertama. Kemunculan Feng Baochai dan Chen Hao yang tiba-tiba mengalihkan perhatiannya. Dia ingin segera mengakhiri pertarungan dengan bintara kelas 1 sehingga dia bisa membantu, tetapi dia kehilangan kendali atas kekuatan di tangannya, dan ujung pisau menusuk organ vital bintara kelas 1. Bang! Ang Li menarik pelatuknya, dan terdengar suara, ding, percikan api berterbangan kemana-mana, dan pedang di tangan anggota tim cadangan pun terlempar.
Hanya ada 1/10 detik sebelum pedang itu menembus tenggorokan sersan kelas 1. Dong dong dong. Detak jantung yang kuat dari sersan kelas 1 dapat terdengar dengan jelas, dan dia tahu bahwa dia baru saja melewati gerbang neraka. Penembak jitu. Anggota tim cadangan itu terkejut sesaat, namun juga menjadi tenang, menyadari bahwa ia hampir melakukan kesalahan fatal. Keraguan-raguannya itulah yang membuat sersan kelas 1 itu memanfaatkan kesempatan itu. Ledakan. Sersan pertama melemparkan prajurit cadangan itu ke tanah, dan pedang di tangannya meluncur ke leher lawan. Kamu sudah mati. Anggota tim cadangan mengulurkan tangan dan menyentuh lehernya. Yang baru saja terlepas adalah bagian belakang pisaunya, kalau tidak dia akan benar-benar mati. Wow. Sersan kelas 1 mengambil senjata lawan, mengangkat moncongnya dan mengarahkannya ke anggota tim cadangan yang berdiri di atas batu sambil berteriak, "Jangan bergerak." Anggota tim cadangan yang berdiri di atas batu tersenyum pahit. Dengan 3 senjata diarahkan padanya dari 3 arah berbeda, dan seorang penembak jitu yang dapat membunuhnya kapan saja, dia tidak dapat memecahkan situasi ini. Secara teori, dia harus mati. Kamu menang. Anggota tim cadangan mengangkat tangan dan berkhotbah. Chen Hao dan Feng Baochai segera naik untuk saling menyerahkan senjata dan mendapatkan izin kartu hijau dari satu sama lain. Ang Li berjalan mendekat dengan senapan sniper, dan 2 anggota tim cadangan menatapnya. Mampu mengenai pedang yang bergerak dalam keadaan seperti itu, keterampilan penembak jitu pria ini benar-benar menakutkan. Apakah kamu Lian? Salah satu dari mereka bertanya. Lian mengangguk. Hati-hati, Kapten Tang sedang mencarimu. Tang Haoxuan. Gairah Ang Li kembali tersulut. Pada saat ini, sersan tingkat pertama menghampiri Lian dan berkata dengan wajah serius, "Terima kasih sekarang." Kemudian dia menyerahkan kartu hijau bea cukai yang dia sita dari musuh dan berkata, "Seharusnya milikmu." "Tidak, kartu hijau kita untuk bea cukai sudah cukup." Lian menolak. Sersan kelas 1 itu terkejut. "Ini adalah kartu hijau. Dengan itu, Anda bisa lulus penilaian ini dan masuk ke tim cadangan tim Gigi Naga." Meskipun Ang Li mengatakan dia sudah memiliki kartu hijau, akan sangat bermanfaat jika bisa menyimpannya untuk dirinya sendiri. "Terima kasih." Sersan tingkat pertama berkata dengan penuh rasa terima kasih lagi, dan berkata dengan suara yang dalam, "Nama saya Zhao Yu. Jika ada yang harus Anda lakukan di masa depan, Anda hanya perlu mengucapkan sepatah kata pun." Bab 66. Tempat pertemuan. Helikopter sudah menunggu, dan tidak ada upacara perpisahan bagi mereka yang tersingkir. Mereka yang tersingkir disuruh pergi begitu orang-orang sudah berkumpul. Jadi tidak banyak orang yang tersisa di sini. "Dokter militer, cepatlah, ada yang terluka." 2 anggota tim cadangan berlari dengan masing-masing 1 orang di punggung mereka. Karena mungkin saja ada korban jiwa pada saat seleksi, maka dokter militer tersebut selalu bersiaga. Begitu mendengar ada yang terluka, dokter militer berusia 30-an itu langsung berlari menghampiri dengan membawa kotak obat di pelukannya. Setelah segera memeriksa luka-luka kedua pria yang terluka itu, dokter militer berkata, "Luka di lengan mereka semuanya adalah luka kulit. Luka itu akan hilang setelah perban hemostatik." Hanya dia yang berbicara, matanya tertuju pada Long San di sebelah kanan. Long San melirik ke kaki kanannya, sepatunya telah dilepas di pagi hari, sekarang pergelangan kakinya bengkak seperti bola, dan kulitnya setransparan kertas. "Dokter, jika Anda punya sesuatu, katakan saja secara langsung." Long San berkata dengan suara yang dalam. Dokter militer itu mengulurkan tangan dan dengan lembut menyentuh kaki Long San yang terluka. Ekspresi kesakitan segera muncul di wajah Long San. "Apakah Anda pernah melakukan olahraga berat sejak kaki Anda terluka?" tanya dokter militer dengan ekspresi serius. Long San mengangguk penuh semangat. Untuk memikat orang ke dalam perangkap, dia berlari beberapa ratus meter di jalan pegunungan dalam satu tarikan napas. Dokter militer itu perlahan menggelengkan kepalanya dan berkata, "Akan lebih baik jika kamu tidak bergerak dulu, sekarang." "Bagaimana kabarmu sekarang?" Long San bertanya. Dokter militer itu menghela nafas ringan dan tidak menjelaskan lebih lanjut. Sebaliknya, dia kembali ke Sun Yunfeng dan berkata, "Lebih baik mengirimnya ke rumah sakit." Sun Yunfeng sedikit mengernyit, merasa sangat menyesal. Long San mendapat kartu hijau untuk melewati bea cukai, tetapi dia takut dia tidak akan bisa menjaga kakinya. Kata-katanya tidak diungkapkan dengan jelas, tetapi semua orang mengetahui hal ini di dalam hati mereka. "Setelah tersingkir selama 3 tahun berturut-turut, saya akhirnya berhasil masuk ke tim Dragon ya tahun ini, tapi apakah saya akan melewatkannya karena cedera kaki?" Long San mengepalkan tangannya, matanya basah, dan dia berusaha untuk tidak menangis. "Apakah itu benar?" Long San tidak mau. "Maaf, kamu tidak bisa berlatih meskipun kamu masuk ke tim cadangan tim Dragon ya. Terlebih lagi, uji coba resmi tim Dragon ya akan dilakukan dalam 3 bulan." Saat itu, Sun Yunfeng berhenti di tengah kalimat, lalu mengulurkan tangannya dan berkata, "Tolong serahkan kartu hijaumu." Long San mengeluarkan kartu hijau bea cukai yang akhirnya dia dapatkan, jari-jarinya sedikit gemetar. "Tidak bisakah kamu memberiku kesempatan? Jika kakimu baik-baik saja, maka aku masih bisa mengizinkanmu bergabung, tapi aku minta maaf sekarang," kata Sun Yunfeng meminta maaf.
Di permukaan dia mungkin tampak tidak baik, tetapi di dalam hatinya dia tahu lebih baik daripada siapapun tentang kesulitan dan pengorbanan yang telah dilakukan para prajurit ini selama ini. Long San menggigit bibirnya, mengulurkan tangannya yang gemetar dan menyerahkan kartu hijau. Tunggu sebentar. Tiba-tiba terdengar suara. Semua orang melihat dan melihat bahwa Bai Junanlah yang pertama mendapatkan kartu hijau. Bai Junan melangkah maju untuk memeriksa kaki Long San, lalu bertanya pada Sun Yunfeng, jika cedera kakinya bisa pulih dalam waktu seminggu, bisakah dia tetap di sini? Sun Yunfeng sangat bingung, tapi masih mengangguk. Bai Junan menoleh ke Long San dan berkata, jika Anda mau mempercayai saya, maka saya dapat membantu Anda mengobatinya. Saya jamin penyakit itu akan pulih dalam waktu seminggu. Pulihkan dalam waktu seminggu. Semua orang kaget saat kata-kata ini keluar. Dokter militer yang berdiri di samping bahkan memarahi, omong kosong. Jika kita membawanya ke rumah sakit untuk dirawat sekarang, ada kemungkinan 30% untuk menyelamatkan kakinya. Jika ditunda lebih lama lagi, dia mungkin akan cacat seumur hidupnya. Bai Junan mengabaikan dokter militer itu, tetapi menatap Long San dan berkata, kamu hanya perlu mengatakan apakah kamu ingin aku merawatmu. Long San memandang dokter militer itu, lalu memandang Bai Junan, memikirkan usahanya selama ini, dan akhirnya mengangguk penuh semangat dan berkata, saya bersedia Anda membantu saya dalam perawatan. Tidak peduli apakah kaki saya pulih atau menjadi pada akhirnya tidak ada gunanya, terima kasih telah hadir di sini. Bagus sekali. Bai Junan tersenyum tipis dan kembali menemui dokter militer, saya membutuhkan pisau dan satu set jarum perak. Bisakah Anda menyiapkannya untuk saya? Dokter militer hendak berbicara, tetapi Sun Yunfeng menghentikannya, berikan padanya. Biar saya jelaskan dulu bahwa saya tidak bertanggung jawab atas apapun yang terjadi. Dokter militer itu ragu-ragu dan berkata, lalu mengeluarkan pisau bedah dan jarum perak dari kotak medis dan menyerahkannya. Bai Junan pertama-tama mensterilkan pisau bedah dan jarum perak, lalu meminta 2 handuk lagi. Dia melipat satu dan menyerahkannya kepada Long San dan berkata, gigit, mungkin sedikit sakit. Long San mengambil handuk dan menggigitnya di mulutnya, lalu mengangguk ke Bai Junan untuk menunjukkan bahwa dia sudah siap. Bai Junan memegang pisau di satu tangan dan handuk di tangan lainnya, lalu menyayat pergelangan kaki Long San yang seperti sepak bola dengan pisau tersebut. Engah. Dengan suara balon yang tertusuk, aliran air kental bercampur darah menyembur keluar seperti anak panah. Handuk di tangan Bai Junan menghalangi air kental itu sejenak, lalu dia menekannya dengan kuat. Long San tidak merasakan apa-apa ketika pisaunya menembus kulit, tetapi dengan dorongan ini, seluruh tubuh Long San menegang, giginya terkatup di atas handuk, dan urat-urat muncul di wajahnya. Ini lebih dari sekadar sedikit rasa sakit, ini adalah rasa sakit yang mengancam jiwa. Bai Junan tampak acuh tak acuh dan menekan kuat-kuat pergelangan kaki Long San sampai sepak bola itu menghilang. Saat ini, handuknya sudah basah kuyup. Bai Junan melemparkannya ke tanah, mengambil jarum perak dan menusuknya. Anehnya, saat jarum perak menembus, Long San tidak merasakan sakit. Inilah keajaiban pengobatan tradisional Tiongkok. Anestesi dapat dicapai hanya dengan menusuk titik akupuntur dengan jarum perak. Setelah memasukkan 6 jarum perak berturut-turut, lapisan keringat muncul di wajah Bai Junan. Dokter militer di sampingnya tampak tercengang. Bai Junan perlahan menghela napas, menoleh ke dokter militer dan berkata, beri saya pena dan selembar kertas. Oh, baiklah. Dokter militer itu sadar dan buru-buru mengeluarkan pena dan kertas dan menyerahkannya. Sikat, sikat, sikat. Bai Junan melambaikan tangannya, dan tulisan tangannya yang indah muncul di kertas itu. Dalam sekejap mata, selembar kertas berisi nama obatnya. Temukan semua ramuan obat di atas dan beri dia minum setiap hari. Kakinya akan baik-baik saja dalam waktu seminggu. Dokter militer itu mengambil resep itu dan melihatnya sekilas. Matanya semakin melebar dan dia bertanya dengan rasa ingin tahu, adik, siapa namamu? Bai Junan. Bai Junan. Dokter militer itu bergumam, lalu berseru, ya Tuhan, Anda adalah dokter muda ajaib Bai Junan. Saya tidak berani menjadi dokter ajaib. Hanya saja keluarga Bai sudah berpraktik pengobatan secara turun-temurun. Saya sudah mengenalnya sejak kecil, dan saya tahu sedikit tentang teknik pengobatan tradisional Tiongkok. Bai Junan berkata sambil tersenyum. Setelah memastikan identitas Bai Junan, dokter militer tersebut tidak lagi ragu dan segera menyiapkan bahan obat. Bai Junan punya rahasia. Dikenal sebagai dokter muda ajaib, dia awalnya dipanggil khusus untuk bergabung dengan tim gigi naga, namun dia bersikeras untuk mengikuti penilaian, sehingga tidak banyak orang yang mengetahui identitasnya. Bersambung.